Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sobat YouTube semuanya yang sudah kembali lagi ke channel saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yaitu Serba 3, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube ini Metamorphosis Official. Dan di sini saya menyajikan berbagai pembahasan-pembahasan atau materi-materi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Serba 3. Nah, Serba 3 ini saya ambil referensinya yaitu dari sebuah buku yang berjudul Menjaga Cinta dan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Abadi. Buku ini merupakan sebuah renungan diri untuk kita semua. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Kiai Haji Doktorandus Syekh Musbahul Anam MT dan dibantu oleh Kiai Haji Doktorandus Sahariullah Asfari MAG. Di dalam buku ini kita membahas, saya menemukan Serba 3 ini di halaman 9. Nah, dan di dalam ini Serba 3 kita bahas hari terlebih dahulu. Di dunia ini hanya ada 3 hari saja, yaitu yang pertama hari kemarin, hari yang telah kita lewati. Nah, jadi masuk hari yang sudah kita lewati, hari kemarin. Ngapain saja kita di hari kemarin? Apakah kita melakukan sebuah aktivitas yang berguna atau tidak berguna? Nah, kemudian di hari kemarin tersebut tidak ada lagi kesempatan sedikit pun bagi kita untuk berbuat apa-apa atau mengerjakan sesuatu. Dan kemudian yang kedua, hari esok, hari yang kita tidak dapat mengetahuinya apakah hari esok tersebut kita akan melakukan sesuatu hal yang berguna atau tidak melakukan apa-apa. Kita belum mengetahui hari esok apakah kita akan mendapatkan kemalangan, apakah kita akan bertemu dengan teman kita, apakah kita akan ngapain, dan lain-lainnya. Yang ketiga hari ini. Di hari ini, hari yang sedang kita lalui. Contohnya hari ini, hari apakah kawan-kawan menonton video ini? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan lain-lain, dan seterusnya gitu. Nah, itu terkait masalah hari di dalam Serba 3 ini. Dan kemudian masalah waktu, ada juga Serba 3. Yang pertama yaitu waktu yang telah lewat, yang telah kita lalui bersama, waktu kemarin. Dan kemudian yang kedua, waktu yang belum dilalui, waktu besok, seperti hari tadi. Dan kemudian waktu sekarang. Nah, kita berada di dalam waktunya hari ini. Hari apa kawan-kawan menonton video ini? Nah, kemudian ada di sini ada 3 napas, ada juga 3 napas. Yang pertama, napas yang telah lewat, yang kita telah menyelesaikan perbuatan dan pekerjaan di dalamnya. Berarti nafas sebelum nafas hari ini. Contohnya tadi, kemarinnya satu lagi, minggu yang lalu, bulan lalu, tahun lalu. Itu disebut dengan napas yang telah selesai kita melakukannya. Dan kemudian yang kedua, napas yang belum sampai. Contohnya napas besok. Kita belum mengetahui apakah kita besok akan bernafas atau tidak. Itu tidak kita mengetahui, tidak tahu kita.
karena tidak juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dan kemudian napas kita hari ini, napas yang kita hirup hari ini, yang kita keluarkan hari ini. Nah, itu serba tiga terkait masalah nafas ini. Dan kemudian 3 orang tua kita. Nah, ada di sini orang tua. Nah, terkait masalah orang tua ini, untuk yang pertama, orang tua yang menyebabkan kita dilahirkan. Orang tua yang menyebabkan kita dilahirkan seperti apa? Ibu dan bapak kandung kita. Itu orang yang menyebabkan kita dilahirkan. Tidak mungkin juga orang lain yang melahirkan kita kecuali ibu kandung kita kan. Dan kemudian yang kedua, orang yang memberikan kesempatan kepada kita mendapatkan pasangan atau mertua kita. Setelah itu kejadiannya setelah kita menikah nantinya. Atau sudah ada dari sobat YouTube semuanya yang menonton video ini yang sudah menikah, berarti sudah ada mertuanya. Kemudian yang ketiga, orang tua yang mengajarkan ilmu agama untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti guru, seperti ustadz, kiai, buya, dan orang-orang yang kita berguru kepadanya. Contohnya seperti guru di sekolah, kemudian di pesantren ada kiai, ada tuanku dan ada buya di pesantren. Di kampus itu ada dosen juga, itu orang tua. Dan kemudian ada juga masalah perkara. Ada 3 perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Pertama, penguasa yang apabila kita berbuat baik kepadanya kemudian tidak mensyukuri, dan apabila kita berbuat kesalahan tidak mengampuni. Nah, itulah penguasa. Terkadang penguasa ini berbagai lah macamnya. Di sini setelah kita berbuat baik kepadanya kemudian dia tidak mensyukurinya, dan apabila kita berbuat kesalahan tidak mengampuninya. Dan kemudian yang kedua, tetangga yang kalau melihat kebaikan kita dia diam, akan tetapi kalau dia melihat keburukan kita disebarluaskan. Nah, ini contoh-contoh tetangga yang kurang baik kepada kita, yang kurang senang kepada kita atau yang iri kepada kita. Dan yang ketiga, istri yang jika berkumpul bersama mengganggu, dan jika kita pergi ia suka mengkhianati kita. Nah, itulah terkait dengan perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Dan kemudian ada juga di sini 3 tanda orang munafik. Nah, ini orang munafik jika ada di diri kita, contoh-contoh seperti ini, silakan dihilangkan. Nah, menjadi orang munafik itu tidak baik juga. Untuk yang pertama, apabila kita bicara ia berdusta, dan kemudian kedua, apabila berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga, apabila dipercaya ia mengkhianati. Nah, itulah contoh-contohnya. Ini sudah masuk contoh nih 3 orang munafik ini. Nah, silakan dihindari bagi yang merasa gitu. Dan kemudian ada 3 bencana yang akan diturunkan apabila manusia menjauhi para ulama. Nah, jadi ada juga 3 bencana yang akan diturunkan kepada kita apabila kita menjauhi para ulama, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat keberkahan usahanya. Nah, kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan atau memberikan penguasa atau pemimpin yang zalim.
Kemudian yang ketiga, manusia akan meninggal dunia atau wafat dalam keadaan tanpa membawa iman. Nah, itu terkait apabila kita menjauhi para ulama. Jadi dekat-dekatlah para ulama jika ingin tidak diangkat keberkahan usahanya seperti yang tadi. Dan kemudian ada juga 3 orang yang halal darahnya. Nah, ada 3 orang yang halal darahnya. Yang pertama, janda atau duda yang berzina, itu halal darahnya, bisa dibunuh kalau di dalam Islam. Dan kemudian yang kedua, pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. Nah, seandainya kita melihat orang yang sedang membunuh orang, darahnya itu halal kalau kita membunuhnya, seorang pembunuh tersebut. Dan kemudian orang yang murtad atau meninggalkan agamanya. Jadi orang murtad ini kalau dibunuh di dalam Islam halal darahnya. Ini di dalam ini jangan di dalam buku ini saya menerangkan buku ini, jangan nanti gara-gara saya banyak pembunuhan nantinya, kan juga tidak etis, nanti saya dimarahi oleh masyarakat luas nantinya. Dan kemudian ada 3 golongan manusia yang diharamkan masuk ke dalam surga Allah, yaitu pertama, pemabuk, durjana. Nah, jika sobat YouTube ada yang mabuk-mabukan, dihilangkanlah. Dan kemudian kedua, wanita yang menyerupai pria atau sebaliknya. Nah, ini wanita yang tomboy, bahasa kekiniannya wanita tomboy, kepria-priaan atau kelaki-lakian gitu. Dan kemudian ketiga, seseorang yang membiarkan anggota keluarganya berbuat dosa. Nah, jadi jangan sampai kita membiarkan keluarga kita, apakah itu ibu, bapak, adik-adik, dan kakak-kakak serta abang-abangnya, jangan sampai dibiarkan untuk berdosa. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube ini Metamorfosis Official supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.